Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga pada Sabtu ini, dimanapun berada, kiranya dalam keadaan sehat ya. Pada video hari ini kita mau share trading plan buat minggu depan ya. Jadi hari ini kita pilih dua pair di GU dan di UJ, USD JPY. Oke, langsung aja teman-teman, kita mulai terlebih dahulu dari GBP USD. Ya, kita lihat dulu ke weekly, candlestick weekly seperti ini ya, dibalas oleh candlestick doji bullish. Nah, sebelum kita ke candlestick, di sini kita bisa melihat area trendline. Nah, di sini kalau kita lihat sih trendline-nya ini break ke atas, tapi harga tidak mampu untuk menembus body break resisten sebelumnya di sini. Nah, sehingga ini membuat harga balik lagi harus melakukan penurunan. Dan penurunan ini sudah memasuki zone trendline kembali. Nah, ini nanti coba kita cek apakah mampu trendline ini untuk membuat naik kembali atau bakal di break teman-teman. Nah, ini nanti kita coba lihat dulu di time frame kecilnya ya. Ini kalau kita lihat buat di weekly ya. Nah, di sini masih ada support area. Jika nanti harga memasuki zone ini area entry kita buat posisi buy. Oke, sekarang kita coba lanjutkan dulu ke daily. Pada daily responnya sebelumnya di sini menghasilkan candlestick doji ya, dan dibalas oleh candlestick bullish, tetapi kita bisa melihat hasil kenaikannya itu bisa dikatakan hanya sampai pada zone ini ya, kena di sini. Nah, dia ini membuat penurunan kembali dan dibalas candlestick bearish engulfing. Nah, jadi kalau kita lihat sih secara bearish engulfing ini masih bisa kita gunakan untuk minggu depan, tentunya untuk scalpingan ketika harga memasuki zone area equilibrium nanti ke atas. Nah, jadi nanti kita akan mencari peluang sell kita di atas ini menggunakan bearish engulfing ini. Jadi kita kasih trading range kita untuk scalpingan seperti ini sampai ke area bawah ini. Ya, jadi seperti ini ya buat scalpingan. Kalau sampai ditembus area atas ini, nah ini bisa masuki area selanjutnya supply di sini. Oke, seperti ini. Kita turun dulu ke H4. Nah, untuk responnya setelah reject dari sini, ini melakukan penurunan sampai pada zone ini. Ya, kita coba lihat area zone demand di sini. Rejection, masuk lagi pada zone ini. Naik lagi teman-teman, di reject lagi. Nah, jadi ini yang bisa kita perhatikan buat minggu depan, tentunya untuk scalpingan. Nah, kita coba cek dulu atau tunggu dulu bagaimana nanti pergerakan di hari Seninnya, mampu atau tidak dia nge-break body candlestick bearish ini. Nah, kalau ini mampu teman-teman, ada potensi harga untuk memasuki area supply di atas ini. Jadi kita mau marking nanti area supply kita di sini. Ini bisa memasuki jika mampu body break. Tetapi jika tidak, ini akan membuat penurunan. Ya, selama area trendline tidak body break ke bawah, ya selama itu harga masih akan reject. Walaupun nanti bisa berpotensi seperti ini. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kita coba cek dulu teman-teman ya. Kita lihat dulu pada H1. Jadi area sell kita ketika harga berhasil menembus area yang kita marking di sini, nah ini bisa kita pantau di zone ini. Ini area sell kita menggunakan bearish engulfing di daily tadi. Oke, jadi perlu kita tunggu dulu. Yang pertama sekali area zone ini harus body break. Kalau mau bagusnya yang lebih mantap area ini. Tapi menurut saya area zone ini pun kalau di body break teman-teman, sekarang pada zone ini ya, karena dia hanya di sweep, jika ini di body break, nah ini bisa kita cari peluang buy seperti ini. Kita tinggal masuk ke M15, cari area demand. Oh, ini area demand-nya kurang bagus ya. Coba kita lihat ke M5. Area demand pertama sekali pada zone ini, nah ini hanya merespek sisa shadow di sini ya. Jadi dia belum mampu untuk body break area zone ini. Nah, jika itu tidak mampu teman-teman, ini akan membuat penurunan nih. Jadi ini harus jeli kita perhatikan teman-teman ya. Kalau dia tidak mampu, ini akan turun. Kalau dilihat
di beberapa zone ini area demand-nya kurang bagus nih teman-teman, sisa support area di sini. Nah, jika ini terkonfirmasi baru bisa dipakai, kalau tidak, ini bisa membuat penurunan kembali. Nah, jadi bisa aja memasuki trendline kembali nih teman-teman, seperti ini. Selama trendline tidak body break ke bawah, sekali lagi ini masih akan di-reject ke atas kembali. Ya, jadi seperti ini yang bisa kita pantau, kita cek dulu bagaimana nanti pada hari Senin atau Selasanya, apakah mampu body break area zone ini. Kalau mampu, kita bisa mencari peluang buy. Kalau tidak, ini bisa memasuki area trendline selanjutnya, membuat low yang lebih rendah dari zone saat ini. Ya, di kondisi yang kedua, jika mampu body break, ini bisa kita pantau posisi sell di atas itu. Ini kita di M15. Ya, satu lagi pada M15 ada beberapa zone di sini. Oke, ini merupakan supply zone untuk posisi sell kita ya. Ini pada candlestick bearish ini. Iya, jadi ini trading plan kita buat di GU. Ya, satu lagi zone areanya di resisten. Oke, seperti ini. Untuk entry posisi buy, sisa satu zone lagi di sini ya. Nah, ini sudah tidak press, kita delete aja, tinggal kita tunggu aja nanti bagaimana responnya di hari Senin. Oke teman-teman, jadi seperti ini trading plan kita untuk di GU, bisa untuk scalpingan ya, enak nih, bagus areanya. Oke, tinggal kita masuk ke USD JPY. Kita lihat di weekly terlebih dahulu. Oke, candlestick weekly di minggu ini membentuk candlestick bullish. Kalau dilihat dari segi candlestick satu minggu ini, dia ini mampu body break candlestick bullish sebelumnya, tetapi pergerakannya di 2 minggu ini masih inside bar. Nah, ini masih ada bearish besar nih teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau mencari peluang sell, ini kita masih dapat di atas ini. Ini masih press ya, area high candlestick bearish ini. Nah, kalau kita mau mencari posisi buy, kita bisa gunakan trading range sampai pada zone ini, maksimal sampai pada zone ini. Untuk minggu depan ya. Oke, kita turun ke daily. Ya, kalau kita perhatikan di daily, reject, kalau di daily sih ini imbalance, kita lihat dulu rejectionnya, ini candlestick doji bearish ya, jadi ini menurut saya ada potensi harga naik lagi nih teman-teman. Ini area kita yang tadi untuk posisi sell ya. Ya, tinggal kita cek dulu bagaimana di time frame H4. H4 sisa shadow seperti ini, rejectionnya dari shadow juga nih, shadow H4. Oke, rejectionnya tapi tidak terkonfirmasi untuk sell ya, dimana dia tidak mampu body break support area di sini. Nah, ini yang kita maksud tadi, kalau tidak mampu ya ini akan masuk ke area supply selanjutnya di sini, atau area high candlestick bearish pada time frame weekly tadi. Ini bisa sebagai zone entry untuk posisi sell seperti ini. Oke, sekarang kita masuk di area buy. Ya, area buy sih tentunya di bawah ini kita bisa marking pada zone ini. Selanjutnya ini masih press ya. Nah, ini tadi trading range kita batasnya, tapi kita maksimal bisa sampai pada zone ini. Jadi kita marking aja seperti ini. Ya, ini bisa kita turun satu time frame lagi di H1-nya. Ya, biar terlihat detail ya. Nah, ternyata di sini masih ada support pada H1. Oke, lanjut kita refine di candlestick ini. Ini sudah tepat. Ya, ini juga sudah tepat ya. Satu lagi support area di sini.
Oke, jadi ini trading plan kita pada USD JPY. Pertama sekali kita tunggu dulu teman-teman. Kita lihat dulu nih teman-teman ya, bagaimana responnya nanti. Karena kalau kita perhatikan setelah dia tidak mampu ini turun sampai pada zone ini, nah di sini dia melemah juga nih teman-teman ya. Bisa dikatakan melemah juga di sini karena banyak rejection atau membentuk candlestick doji. Jadi di area zone seperti ini harus benar-benar hati-hati, dan juga harga di sini memang belum memasuki area support selanjutnya di sini. Ya, itu area supportnya tentunya akan tetap menghalangi harga teman-teman untuk turun. Ya, dimana sebelumnya dia hanya rejection dari area demand ini. Hasil rejectionnya sampai pada zone ini dia melemah. Nah, ini teman-teman ya, melemah pada zone ini. Jadi kita harus tunggu dulu teman-teman. Ini harus benar hati-hati karena ini termasuk zone yang sedang konsolidasi. Nah, jadi seperti itu. Yang bisa kita pantau sekali lagi teman-teman, kita lebih bagus menunggu dulu bagaimana nanti respon selanjutnya. Kalau harga memasuki zone ini, saya lebih enak teman-teman ya untuk peluang sell-nya seperti ini. Di area 1 seperti ini, saya lebih bagus skip aja. Ini area zone yang sangat beresiko. Nah, tetapi kalau dia memasuki zone ini di hari Senin atau Selasanya, nah di sini kita bisa mencari peluang buy-nya kalau terkonfirmasi. Nah, kalau tidak masuk ke zone ini juga area yang bagus. Kita bisa pantau posisi buy seperti ini untuk scalping-an ya. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi kita masih punya beberapa zone untuk buy dan juga satu zone untuk sell di sini. Kalau sampai ditembus, ini harga akan melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini kita bisa marking lagi area supply selanjutnya. Oke, seperti ini ya. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, no konfirmasi, no entry. Ingat di area zone ini area yang sangat beresiko. Jadi lebih bagus kita menunggu aja, cari aman di beberapa zone yang sudah kita marking ini. Oke, jadi itu aja teman-teman trading plan kita buat di hari Senin Selasa ataupun minggu depan ya, untuk jangka panjang dan juga untuk scalping-an ya. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Salam profit dan tetap semangat.